apa ya tadi? Nilai invoice yang tidak, oh ini VLOOKUP dulu. VLOOKUP dari total penjualan yang di DO-nya, di VLOOKUP ke yang invoice. Habis itu saya cek pakai sama dengan ini. Terus di filter dapat yang false, pindahin ke sini. Oke. Terus yang nomor 2, tarif diskon yang melanggar ketentuan. Pertama, saya VLOOKUP pelanggan dari rincian DO ini, di VLOOKUP ke invoice-nya. Habis itu dari apa? Dicari tarif diskonnya dari daftar pelanggan ini. Nah, terus dicek ini sama dengan ini. Terus di filter dapat yang ini, Pak. Ada beberapa yang salah. Terus untuk invoice dicatat lebih dari 1 kali itu, oh ini pakai count di count if. Jadi hitung count if dari invoice-nya, Pak. Ini ada yang dapat 2, ada yang dapat 3. Itu di filter pokoknya. Kecuali yang 1 dapatnya ini, Pak. Kemudian yang invoice tidak tercatat tuh pakai, saya ngambil right 3 nomor belakang ini. Habis itu saya jadikan value. Jadikan value, habis itu dikurangi nomor sebelumnya. Ini ada beberapa yang dia lompat-lompat gini. Kan ditanyanya tercermin dari nomor urut yang loncat. Tapi ini ada beberapa yang dia double yang dari sini. Jadi saya bedain. Di VLOOKUP dari yang sini tadi ada yang beberapa yang double. Oke. Kemudian yang DO tidak diterbitkan invoice-nya tuh, di DO ini saya cek nomor DO menggunakan VLOOKUP ke invoice, ke daftar invoice tadi. Di VLOOKUP ada yang NA ini, di filter muncul. Saya taruh sini. Kemudian invoice yang terlambat diterbitkan melebihi 2 bulan setelah pengiriman barang. Itu, oh ini pertama saya pindahin dulu yang tanggal DO-nya saya pindahin ke sini. Terus bikin VLOOKUP di sini untuk tanggal DO-nya, munculin tanggal DO di sini. Terus ini rumusnya untuk ngecek ini kalau lebih dari 60 hari berarti dia lebih dari 60 hari dia jadinya true. Kalau kurang dari 60 hari jadinya false. Terus saya filter yang true, saya pindahin ke sini. Nih. Kemudian yang penjualan untuk yang melanggar kuota tuh, saya cari bulannya dari tanggal ini, tanggal invoice-nya nih, terus tahunnya. Terus bikin pivot table dari itu, dikelompokin tahun, terus ini ada. Nah ini jadinya kayak ini. Di pivot table-nya tuh di pelanggan, tahun, bulan, sama sum totalnya. Terus ini pakai VLOOKUP dari daftar pelanggan, ada kuota penjualan bulanannya berapa. Terus ini filternya. Kalau dia dia kurang dari 15 juta jadinya false. Kalau lebih dari 15 juta jadinya true. Terus di yang lain dipilih yang true aja. Nah, muncul yang ini A001, BB001 sama BB004 yang lebih dari kuotanya, Pak. Oke. Baik, Mas Krishna Sibu. Ya, terima kasih, Mas. Sudah cukup. Yep.
Oke. Kita lihat sedikit ya. Lagi azan dulu, break dulu 5 menit ya. Sebenarnya yang paling sulit tentu saja di awal itu kita harus memahami soal dan data yang kita punya. Nah, sebenarnya di awal itu yang paling penting kita lakukan adalah, kalau saya pribadi itu biasanya harus dua. Yang pertama kita pahami datanya, yang kemudian kita pahami soalnya. Nah, di sini kita lihat dulu apa aja yang kita punya. Yang kita punya tentu saja ada sheet invoice. Sheet invoice ini berisi tagihan. Invoice ini ada tagihan yang dikeluarkan perusahaan ke pelanggannya. Kemudian DO, delivery order. Delivery order ini adalah detail pengiriman. Jadi barang yang kita jual kan harus kita kirim ke customer. Nah, itu ada dua hal yang bisa dijadikan check and balance. Artinya kita bisa membandingkan antara penjualan, tagihan, dan juga delivery order. Nah, kapan kita mengakui penjualan? Kalau di akuntansi itu kan ada macam-macam ya. Ada yang saat FOB shipping point, ada FOB destination. Jadi kalau di sini kita langsung ambil aja satu asumsi bahwa penjualannya terserah, kita mau ngambil asumsi penjualannya terjadi saat dikirimkan atau saat ditagih. Tapi kalau dalam kondisi real secara hukum, yang bisa dilakukan hukuman perdata itu kalau sudah ditagih. Jadi kalau customer nggak bayar, kalau kita belum tagih, customernya nggak salah. Jadi customer itu baru salah kalau dia nggak bayar kalau udah keluar tagihannya. Kemudian ini daftar pelanggan, sama ada daftar harga. Nah, begitu kita lihat ada daftar pelanggan sama daftar harga, kita langsung tahu bahwa transaksinya yang utama itu ada di invoice sama di DO. Daftar pelanggan dan daftar harga ini hanya sebagai data pendukung atau referensinya aja. Oke. Soal 1, nilai invoice, temukan satu nilai invoice, total penjualan yang salah tidak sesuai dengan DO. Nah, ini gampang ya. Dari invoice ini kita lookup aja langsung ke DO. Nah, ini kunci dari lookup adalah mungkin kita harus memperbaiki kolom ini. Karena setiap kita melookup, kalau dia lookupnya ke kiri, dia ada di sebelah kiri nggak bisa di lookup. Itu harus pakai index match. Dan index match itu rumusnya lebih ribet, jadi saya nggak menyarankan pakai index match. Lebih baik nomor DO ini dipindah aja ke sebelah kirinya, yang paling kiri. Kita cut aja. Setelah ini lookupnya semuanya udah aman. Terus soal 1 gampang ya, di lookup dibandingin kalau nggak sama, udah itu jadi temuannya. Terus tarif diskon yang melanggar ketentuan juga sama. Nah, diskon itu ada di invoice. Terus, nah caranya adalah berarti diskon itu ada di sheet invoice, tapi untuk customernya dia ada di DO. Artinya kita harus melakukan lookup 2 kali. Di sini kita lookup dulu dari nomor delivery order ini untuk memunculkan customer. Nanti kalau customernya udah muncul, tinggal kita lookup sekali lagi ke daftar pelanggan. Nanti dia akan muncul daftar pelanggan tarif diskonnya. Setelah itu tinggal kita bandingin diskon dari pelanggan dan diskon yang ada di invoice. Kalau beda itu jadi temuan. Kemudian invoice yang tidak tercatat tercermin dari nomor urut yang loncat. Nah, untuk ini sebenarnya saya udah pernah ngasih tahu sebelumnya. Ini kita insert dulu. Untuk melihat urutan, yang bisa kita sort itu kan hanya angka ya. Jadi karena di invoice ini ada INV strip 001, maka kita ambil angkanya aja. Maka kita bikin sini invoice angka. Kita ambil right dari sini sebanyak 3 karakter. Nah, tapi ini kan belum jadi angka ya, makanya depannya kita rubah jadi value. Nah,
value right B2 3. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, sekarang yang harus kita lakukan adalah kita sort dulu. Kita sort. Sort smallest to largest. Ya. Setelah kita sort, baru bisa kita lihat. Kita bikin di sini rumusnya. Nah, ini uji urut. Di soal sudah disebutkan nih, tercermin dari nomor urut yang loncat. Oke, berarti yang harus kita cari adalah nomor urut yang hilang. Artinya yang hilang itu setelah 1 harusnya kan 2, setelah 2 harusnya 3, setelah 3 harusnya 4. Nah, kalau itu enggak seperti itu, berarti itu kita asumsikan dia nomor urutnya hilang. Tapi sebelumnya harus diingat, harus disort dulu. Karena kalau nggak disort, invoice-nya nanti kita bingung tuh waktu bikin rumusnya. Nah, di sini rumusnya adalah selalu untuk angka urutan itu kan rumusnya adalah n plus 1 ya. Jadi 2 ini adalah hasil dari 1 tambah 1, terus 3 ini adalah 2 tambah 1, 4 adalah 3 tambah 1, 5 adalah 4 tambah 1. Nah, untuk itu di sini langsung aja kita tulis 1 ya. Karena dia nggak ada n sebelumnya. Jadi untuk 1 kan nggak ada angka sebelumnya. Nah, untuk di sini kita masukin aja rumusnya berarti 2 kurang angka sebelumnya. Ini juga sama, kita drag aja ke bawah. Nah, untuk yang lompat, kita lihat dia kalau angkanya 2. Artinya kalau lompat itu angkanya selalu 2. Jadi ini ada yang harus dibedakan. Kalau angka sebelumnya 0, berarti dia double. Kalau angkanya 2, dia berarti lompat. Atau lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 itu artinya dia lompat. Bisa aja dia lompatnya lebih dari 2 ya. Bisa jadi 3, nih seperti ini. Ini kan yang hilang nih 3 nih. Dari 56, 57. Artinya dia ada yang selisih lebih banyak. Jadi untuk di sini jawabannya adalah tinggal kita bikin number filter greater than 1. Dah, nih. Berarti yang lompat itu adalah bisa di sini kita lihat. Kalau di sini yang lompat berarti adalah 6. Di sini yang lompat adalah 57, 56. Nah, di sini yang lompat adalah 67. Di sini yang lompat adalah 71. Di sini yang lompat adalah 74. Oke, sampai sini ada yang tanya dulu? Nggak ada? Ngerti semua? Ya, kalau ngerti semua. Oke, kemudian DO yang tidak diterbitkan invoice-nya. DO yang tidak terbitkan invoice-nya itu artinya berarti barangnya sudah kita kirim tapi belum kita tagih. Itu penjelasan yang sederhananya. Jadi yang kita gunakan di sini untuk bekerjanya adalah sheet rincian DO. Kenapa begitu? Karena kita butuh seluruh data DO untuk di lookup ke data invoice. Nah, yang jadi masalah adalah kita nggak bisa ngambil ke belakang kan. Jadi nggak apa-apa. Di sini itu yang akan kita lookup apa aja boleh. Kan intinya kita nyari yang NA kan. Di sini kita cek NA. Yang mau kita cek NA. Jadi nggak perlu kita rubah susunan kolomnya juga nggak apa-apa. Intinya kita akan mengambil apa aja deh kolom yang mau diambil, bebas. Lookup value-nya dari nomor DO, kemudian table array, saya pilih dari nomor DO aja. Jadi saya nggak milih dari seluruh kolom. Ya. Terus saya kasih absolute sini supaya nggak geser. Ini juga.
Kemudian kolom indeksnya bebas lah ya, saya ambil yang kedua aja. Terus false. Nah, kita nggak peduli nih konten yang lain. Mau diambil kolom yang berapa aja kita nggak peduli. Yang mau kita cek cuma NA doang. Udah. Jadi filternya, jawabannya untuk soal ini adalah yang NA doang. Nah. Sampai sini ada yang bertanya? Nggak ada, kita lanjut. Kemudian invoice yang terlambat diterbitkan, keterangannya adalah melebihi 2 bulan setelah pengiriman barang. Berarti acuannya adalah tanggal invoice dibandingkan dengan tanggal DO. Kita pakai kolom ini aja, karena ini lebih mudah untuk digunakan. Kalau kita pakai kolom ini, posisinya susah, karena kita akan ngambil tanggal invoice-nya di sebelah kiri. Jadi kita pakai tanggal invoice aja. Oke. Kita lookup aja langsung. Kita akan mengambil tanggal invoice. Tanggal DO, sorry. Coba arahnya pilih dari sini. Kita kasih absolut biar nggak geser. Terus kolom indeks tanggal tadi ada berapa ya? 1, 2. Kolom 2, ini dia belum berubah jadi tanggal. Kita ubah jadi tanggal. Ya, kalau udah jadi tanggal, tinggal kita kurang. 2 bulan itu berarti kita pakai asumsinya 60 hari ya. Tinggal kita kurang aja. Ini kurang. Sorry. Pencet. Ya, tinggal dikurangi, kita lihat yang lebih dari 60 hari. Jawabannya nggak ada. Jadi Mas Krisna, saya nggak tahu caranya gimana, kenapa bisa ada. Jadi yang dikurang adalah tanggal invoice, kurang dengan tanggal DO. Oke, maksimal itu paling tinggi di sini adalah 60 pas. Soalnya adalah melebihi 2 bulan. Oke, terserah kalau mau diasumsikan misalnya 2 bulannya itu adalah beneran pakai bulan yang real. Monggo aja, tapi saya nggak terlalu menyarankan. 60 itu biasanya untuk audit ada toleransi-toleransi yang kita bisa samakan gitu, pendapatnya dengan auditi. Oke, kemudian penjualan yang melanggar kuota. Penjualan yang melanggar kuota, caranya di sini bisa pakai paling gampang itu kita pakai yang dari nomor DO. Cuman bedanya yaitu poinnya tadi kita mau mengasumsikan penjualan itu terjadi pada tanggal pengiriman
atau pada tanggal invoice. Kalau kalian mengasumsikan waktu dengan menggunakan tanggal invoice, berarti pembuatan bulan dan tanggalnya pakai tanggal yang ada di sheet invoice. Kalau kalian mengasumsikan bahwa penjualannya terjadi saat barang dikirimkan, maka yang kalian gunakan untuk pengujian kuota ini adalah sheet DO. Oke, kalau di sini saya pakai tanggal invoice aja deh. Tanggal invoice supaya kelihatan dan prosesnya agak sedikit lebih panjang. Tapi karena tanggal invoice ini kita nggak punya daftar pelanggan, kita panggil dulu menggunakan nomor delivery DO-nya. Jadi di sini saya rubah aja, ini udah nggak penting ya, kita ganti kolomnya. Pelanggan itu ada di ketiga. Oke, kita bikin tahun dan bulannya dulu dengan menggunakan tanggal di sini berarti. Tahun bulan. Berarti di sini saya ambil year sama month. Oke. Ini udah muncul semua. Year-nya 2006, 4, 2006, 9, 2006, 10, 2007. Ya. Udah ada semua. Terus sekarang tinggal kita pivot table. Untuk di sini pivotnya kita gunakan yang pertama adalah tahun bulan ya. Terus pelanggan, terus total. Oke, di sini kita rubah dulu formatnya menjadi sorry, nggak kelihatan. Desainnya kita rubah jadi tabular form. Udah, ini. Terus biar ini bisa berulang, grand totalnya kita matiin dulu. Subtotalnya kita matiin juga. Nah, jadi kita punya data yang biasa, kemudian repeat all item label. Dah. Jadi kita punya tabel yang normal. Sekarang kita tinggal lookup untuk ke daftar pelanggan ini. Ini daftar pelanggannya kita lookup untuk ngambil kuota penjualan bulanan. Kasih absolut supaya nggak geser. Kemudian tadi itu nomor 3. Oh nih, sorry. Udah. Biar kelihatan kita kasih formatnya. Kita cek dulu A02 itu di daftar pelanggan. Dia sebesar 30 juta. Udah, berarti tinggal kita di sini kita ambil kuota, kita tulis kuota bulanan. Terus di sebelahnya cek kuota. Tinggal kita bandingkan apakah yang kita cari yang nggak sesuai, berarti ini
lebih besar daripada, ini bebas ya, mau lebih besar lebih kecil bebas, yang penting kalian tahu yang mana yang mau kalian ambil. Nah ini NA karena sininya saya lupa naruh absolut. Ya, tinggal dilihat yang false. False cuman 3. Artinya dia melebihi, ini melebihinya berapa? 1.800.000, ini melebihinya 680, ini melebihinya 690. Kenapa ini penting? Karena ada beberapa penjualan, dalam contoh ini adalah kita penjualan barang-barang yang diatur negara ya, seperti premium gitu, barang premium. Ini kan ada nih daftar barangnya, premium, premix, pertamax, solar, oli mesin. Nah ini biasanya pakai kuota, sama seperti beras, terus penjualan lain-lain, barang-barang yang dianggap menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah ini biasanya dibatasi. Sebenarnya kan kalau dari sisi perusahaan ya senang-senang aja dong barangnya laku banyak. Tapi kalau misalnya untuk barang-barang kayak gini, biasanya itu dibatasi. Makanya kita harus hitung kuota penjualan. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau share screen atau ngerjain caranya beda? Atau ada yang belum kelar? Kalau belum kelar, resen coba. Udah kelar semua ya di sini? Kalau yang belum kelar, sebenarnya saya mau kasih kesempatan untuk ngerjain sekali lagi. Nanti kirim ke WA saya aja. Tapi kalau udah kelar semua, ya udah bagus. Ada yang tanya lagi? Yang itu Pak, Gimana? maksimal kapan? Saya nggak selesai soalnya. Maksimal itu kita masuk lagi kapan? Besok ya? Besok sebelum masuk maksimalnya. Kasih Pak. Ya. Ada lagi? Kesulitannya apa? Awal-awal ngerjain itu bingung ya? Mau ngapain? Iya Pak. Sama tadi laptopnya agak lag, jadi susah. Okay. Intinya kita harus melihat dua-duanya ya, soal sama datanya yang dimau apa, dan saya rasa untuk anak akuntansi masalah FOB, shipping point, penjualan dan lain-lain udah harusnya udah ngerti lah ya. Bukan sesuatu yang harus kita pelajari di kelas TABK lagi, maksud saya gitu. Ada lagi? Nggak ada? Udah cukup? Ini kita pertemuan ke 12. 12. Okay. Berarti ada pertemuan sampai ke 15 ya, 15. Oke, nanti satu pertemuan saya bikin kuis yang serius lah ya, kuis yang lebih serius, simulasi UAS. Jadi UASnya benar-benar kayak UAS beneran, supaya teman-teman juga siap. Kayak ini kan soalnya sebenarnya cukup mudah, waktunya setengah jam, 40 menit, sorry, waktunya 40 menit. Untuk satu soal nggak kelar, kayaknya sayang banget ya. Nanti gimana UAS? UASnya soalnya ada lebih banyak lagi. Kemarin UAS waktunya berapa? 2 jam ya? 2 jam setengah. Nah, oke lah. Cukup lah ya berarti. Kalau soalnya 5, masing-masing setengah jam gitu. Ya mudah-mudahan. Kemarin yang sakit keluarganya Mbak Nafisa ya. Mudah-mudahan sehat semua lah ya. Sekarang juga mudah-mudahan sehat secara fisik, mental, dan finansial.
Kalau ada lagi yang ditanyain, tolong nyalain kamera, saya screenshot. Oke. Sudah. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa yang belum kelar bisa dikirim ke saya, nanti kasih kendalanya apa gitu yang bikin lama ngerjainnya itu apa. Mungkin nanti bisa jadi masukan buat saya di pertemuan selanjutnya, mungkin bisa kita pikirin caranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.